Pemirsa TV Excellent, kita kembali lagi. Tadi saya akan lanjutkan mengenai meaning ya, atau arti ya. Jadi setiap orang yang kerja di dalam perusahaan kita, sebetulnya mereka bekerja bukan hanya untuk uang, tapi mereka juga bekerja untuk sebuah tujuan dalam perusahaan kita. Karena mereka ingin, pada waktu mereka bekerja, mereka itu memberikan kontribusi di dalam perusahaan ini, memberikan meaning ke dalam perusahaan ini, sehingga mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka memberikan impact yang positif kepada orang lain yang ada dalam perusahaan itu, atau memberikan impact yang positif pada customernya. Sehingga strategic purpose kita menjadi source of motivation juga di dalam perusahaan kita. Nah, dengan demikian maka leadership yang Anda bangun di dalam perusahaan Anda dengan motivasi yang demikian akan menjadikan Anda leader yang memberikan pengaruh, bukan menjadikan leader yang otoriter. Karena sulit sekarang mencari leader yang memberikan pengaruh. Banyak orang menjadi leader karena karirnya mungkin meningkat, mungkin tadinya kapten menjadi mayor, mayor menjadi kolonel, kolonel menjadi jenderal karena karirnya, bukan karena pengaruhnya. Ada juga orang kerja di PNS naik peringkatnya sampai akhirnya menjadi eselon 1 karena karirnya, bukan karir pengaruhnya. Nah, tidak jarang orang yang demikian dia tidak menjadi pemimpin yang berpengaruh, tetapi pemimpin yang authority atau yang memiliki otoritas. Nah, motivasi yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya di dalam video hari ini, di dalam pelajaran hari ini, adalah menjadikan Anda pemimpin yang menjadi pemimpin yang berpengaruh, bukan yang memiliki otoritas saja. Dan Anda akan menjadikan pemimpin yang memberikan hasil, bukan hanya pemimpin yang berteori saja. Anda juga akan menjadikan seorang pemimpin yang akan memberikan banyak aksi, karena motivasinya penuh, maka aksinya juga akan penuh. Dan bukan pemimpin yang hanya menjadikan janji-janji. Ada seorang teman saya, mungkin saya ceritakan, ibu ini luar biasa. Dia baru saja terpilih menjadi Women Entrepreneurs 2012 dari Ernst & Young, dan dia dipanggil oleh Ernst & Young untuk menjadi salah satu peserta dari Indonesia di Monte Carlo. Dia juga terpilih dalam ASEAN Summit sebagai salah satu pengusaha yang berhak mendapatkan penghargaan dari ASEAN. Dan ibu ini memotivasi timnya dengan cara yang tadi saya sudah jelaskan. Dia mempunyai karyawan-karyawan yang upah minimumnya pas-pasan. Dan bagaimana memotivasi karyawan ini untuk bekerja lebih baik, lebih termotivasi, walaupun dengan kondisi yang pas-pasan. Nah, kebetulan ibu ini membuat baju tahan api. Jadi baju tahan api ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Dan kemudian dia juga hanya membuat baju-baju tahan api, dia juga membuat baju jaket anti peluru. Dan dia merupakan satu-satunya perusahaan pembuat jaket anti peluru yang ada di Indonesia. Dan ibu ini namanya adalah Ibu Donda Lucia Hutagalung. Nah, sahabat saya ini, dia mulai memotivasi karyawannya adalah dengan menceritakan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah memakai jaket anti pelurunya atau menggunakan baju anti peluru, baju tahan apinya kepada karyawannya. Bagaimana baju-baju yang sudah dijahit oleh para penjahitnya tersebut itu ternyata memberikan impact yang luar biasa. Berapa banyak nyawa yang diselamatkan, berapa banyak jiwa yang tertolong karena karyawan dari Ibu Donda ini melakukan yang terbaik ketika mereka bekerja. Sehingga ini juga menimbulkan sebuah efek motivasi, karena mereka jelas bahwa mereka kerja itu dengan sebuah meaning atau sebuah arti. Dan arti ini sangat dahsyat, membuat mereka kerja yang militan, kerja yang radikal, memberikan hasil yang terbaik. Nah, demikian permisa sahabat dari TV Excellent, bahwa peranan motivasi ini sangat penting
seorang pemimpin harus mempunyai pertama-tama motivasi pada dalam dirinya, mengenal apa sih tujuan hidupnya, kenapa dia mendirikan perusahaan itu, dan kenapa perusahaannya eksis, kemana dia akan membawa perusahaan ini. Kemudian dia mengikutsertakan peranan tujuan hidup di dalam membangun timnya. Maka dengan demikian dia mulai membangun timnya yang solid dengan motivasi kerja yang tinggi. Dan saya akan lanjutkan mungkin di sesi-sesi berikutnya kembali bagaimana peranan motivasi sukses di dalam membangun kesuksesan strategik di dalam perusahaan kita yang makin hari makin kuat. Kemudian motivasi bukan hanya dibutuhkan oleh karyawan, tetapi motivasi dibutuhkan oleh pemimpin perusahaan. Bukan hanya oleh pemimpin perusahaan, tetapi motivasi itu juga harus masuk dalam unsur-unsur strategik purpose dari sebuah perusahaan. Kenapa perusahaan itu eksis? Nah, kita perlu memikirkan hal ini. Kalau kita belum mempunyai hal ini ada dalam perusahaan kita, kita perlu mungkin mengadakan pertemuan dengan board, dengan pimpinan dalam perusahaan kita untuk tanya apa yang belum kita punya. Apakah kita sudah punya ini? Motivasi yang demikian. Kalau belum, coba pikirkan. Dan kemudian Anda coba tanya kepada tim Anda, apa yang Anda sudah lakukan? Saya pernah melakukan dengan tim saya ketika saya rapat, saya tanya, saya keluarkan dompet saya. Ketika itu saya keluarkan dompet saya taruh di atas meja. Saya tanya kepada staf saya, apa yang memotivasi Anda? Apakah misi dari perusahaan yang saya tulis atau dompet saya? Silakan Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Ternyata tidak semua orang yang bekerja di perusahaan saya itu bekerja karena dia mengenal dan mendukung misi saya dalam perusahaan pada waktu saya mendirikan perusahaan itu. Tapi yang dia cari adalah dompetnya saya. Saya bilang kalau Anda kerja dengan dompet saya, Anda tidak akan kerja lama. Karena begitu ada orang yang menawarkan dompet yang lebih besar, Anda akan pindah. Tapi kalau dengan sekarang Anda melihat bahwa Anda bagian dari member dari bagian perusahaan saya ini, Anda kemudian mengerti meaning Anda, kenapa peranan Anda membantu saya di perusahaan ini mencapai misi dan visi ini. Kemudian saya juga memberikan Anda tahu saya memperlengkapi dengan ilmu-ilmu yang baru, dan Anda juga dicukupi kebutuhannya, maka Anda akan setia dan akan menjadi bagian yang terbaik dalam tim saya. Dan apabila saya mengembangkan perusahaan yang lebih lanjut, saya mencari pengganti saya, maka orang-orang yang demikianlah yang akan menggantikan saya untuk meneruskan perusahaan saya di perusahaan ini, sehingga perusahaan ini akan terus berlangsung. Karena orang-orang demikianlah orang yang akan membuat perusahaan saya menjadi legacy, dan perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang baik sepanjang masa. Dan misi-misi saya walaupun saya sudah meninggal atau saya sudah tidak ada dunia ini, maka ada pemimpin lain yang meneruskan dengan misi dan visi yang sama, value yang sama, dengan kualitas pekerjaan yang sama. Mungkin demikian sahabat pemirsa, saya Andi Suteja, Strategic Coaching on the Air, hanya di TV Excellence.